Selanjutnya ada perhitungan berbagai kredit pajak, uang muka PPh 22, penjualan besi beton kepada Pemda DIY, penjualan bulan Maret, Agustus, dan November dapat kita lihat pada jurnal penjualan pada buku 3 halaman 38. Lalu penjualan bulan tersebut dijumlahkan dan menghasilkan 12.350 juta. Lalu dikalikan dengan PPh 22 sebesar 1,5% yang menghasilkan 185.850.000. Lalu uang muka PPh 23 dari sewa bulldozer sebesar 100 juta itu dikalikan dengan PPh 23 sebesar 2%, dikalikan 100 juta menjadi 2 juta. 100 jutanya tadi dapat kita lihat pada buku 1 halaman 19 nomor 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk halaman 48 perhitungan berbagai kredit pajak uang muka. Angsuran PPh pasal 25 Januari sampai Maret terdapat pada buku 1 halaman 21 sebesar 20 juta setiap bulan. Karena terdiri dari 3 bulan, maka total angsuran Januari sampai Maret adalah 20 juta dikali 3 sama dengan 60 juta. Sedangkan angsuran PPh pasal 25 April sampai November sebesar 25 juta setiap bulan. Maka total angsuran April sampai November adalah 25 juta dikali 8 sama dengan 200 juta. Jumlah uang muka PPh pasal 25 adalah 260 juta. Utang PPh pasal 25A sebesar 25 juta berasal dari angsuran bulan Desember. Sehingga total angsuran PPh pasal 25 adalah 260 juta ditambah 25 juta jadinya 285 juta. Selanjutnya ada deposito sebesar 4 miliar berasal dari buku 1 halaman 19 poin keempat, karena bunga diterima sebesar 1% setiap akhir bulan, maka dalam 1 tahun menjadi 12%. Selanjutnya kita ke halaman 49 bagian pendapatan. Yang pertama ada usaha perumahan sebesar 240 miliar 40 juta berasal dari buku 1 halaman 31 bagian total penjualan. Selanjutnya ada usaha pemborongan sebesar 2 miliar 100 juta berasal dari halaman 35 bagian total penghasilan proyek. Selanjutnya ada usaha perdagangan besi beton sebesar 99 miliar 444 juta berasal dari halaman 39 nomor 2 bagian penjualan. Sehingga total pendapatannya itu adalah 24 miliar 40 juta ditambah 2 miliar 100 juta ditambah 99 miliar 444 juta sama dengan 125 miliar 584 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bagian gaya usaha. Di sini perusahaan menerapkan poin coin cost atau biaya bersama sebesar 70%. Angka 70% ini didapat dari informasi tambahan poin 9 yaitu gabungan alokasi operasi divisi final sebesar 50% untuk perumahan dan 20% untuk permohonan borongan. Artinya 70% dari biaya bersama kantor pusat harus dikoreksi positif karena digunakan untuk mengurus pendapatan yang pajaknya sudah final. Nah, mari kita bedah beberapa akun biaya utama. Yang pertama, biaya gaji dan upah.
Berdasarkan rekapitulasi penggajian buku 3 halaman 24, total gaji setelah dipisahkan dari Natura adalah 1.636.203.520 rupiah. Karena ini biaya bersama, kita kali sebesar 70%, didapatlah koreksi fiskal sebesar 1.144.342.464 rupiah. Sisa 30%-nya yaitu 481.461.056 rupiah menjadi biaya yang diakui pajak. Yang kedua, biaya Natura sebesar 15.648 rupiah untuk pembelian beras, gula, dan sabun karyawan. Ini bersumber dari buku 3 halaman 24 dan informasi tambahan. Biaya ini dikoreksi positif penuh 100% menjadi 0 rupiah menurut pajak karena Natura bersifat non-deductible atau tidak boleh dikurangkan. Yang ketiga, biaya asuransi. Total komersialnya 20 juta rupiah. Yang langkah pertama, kita keluarkan asuransi mobil pribadi direktur sebesar 2 juta rupiah. Berdasarkan informasi tambahan poin 6C, karena merupakan keperluan pribadi, sisa biaya operasionalnya sebesar 18 juta rupiah kita kali dengan coin cost sebesar 70%. Menghasilkan koreksi sebesar 12,6 juta rupiah. Jadi, total koreksi positif asuransi adalah 14,6 juta rupiah. Dan nilai menurut pajak adalah 5.400.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya telepon. Total komersialnya 24,4 juta rupiah. Kita keluarkan biaya telepon pribadi direktur sebesar 4,4 juta rupiah. Sisa biaya operasional kantor sebesar 20 juta rupiah dikalikan coin cost sebesar 70% yaitu 14 juta rupiah. Total koreksi fiskal positifnya menjadi 18,4 juta rupiah sehingga nilai akhir menurut pajak adalah 6 juta rupiah. Baik, selanjutnya itu ada biaya sumbangan, itu terdapat di buku 1 halaman 19 nomor 6 poin E dan juga di buku 3 halaman 45 poin E. Setelah itu ada biaya iklan dan promosi, itu didapat dari buku 1 halaman 19 nomor 6 poin F dan juga di buku 3 halaman 45 poin F. Biaya perbaikan dan pemeliharaan kantor itu didapat dari buku 1 halaman 19 nomor 6 poin G dan juga di buku 3 halaman 45 poin G. Untuk biaya bahan bakar itu didapat dari buku 1 halaman 19 nomor 6 poin H dan juga di buku 3 halaman 45 poin H. Biaya perjalanan dinas itu didapat dari buku 1 halaman 19 nomor 6 poin I dan juga di buku 3 halaman 45 poin I. Selanjutnya itu ada biaya listrik. Untuk biaya listrik itu didapat dari buku 1 halaman 19 nomor 6 poin J dan juga di buku 3 halaman 45 poin J. Untuk biaya kerugian piutang itu didapat dari buku 1 halaman 19 nomor 6 poin K dan juga di buku 3 halaman 45 poin K. Biaya percetakan itu didapat dari buku 1 halaman 19 nomor 6 poin I, poin L dan juga di buku 3 halaman 45 poin L. Biaya penyusutan itu didapat dari buku 1 halaman 20 nomor 6 poin M dan juga di halaman 45 buku 3 poin M. Yang terakhir itu ada biaya PBB itu didapat dari buku 1 halaman 20 nomor 6 poin N dan juga di buku 3 halaman 45 poin N. Selanjutnya ada pendapatan dan biaya luar usaha. Yang pertama ada pendapatan sewa, dapat kalian lihat pada buku 1 halaman 19 nomor 3. Di situ disebutkan bahwasannya PT Gria Permai menyewakan bulldozer ke PT Mataram dengan nilai 1 miliar. Termasuk dalam PPh 23 yaitu sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta selain tanah dan juga bangunan, tarifnya 20% dari bruto. Lalu yang kedua ada pendapatan bunga, dapat kalian lihat pada buku 1 halaman 19 nomor 4. Di situ disebutkan bahwa per bulannya itu 1%, karena ini 12 bulan jadinya 12%.
termasuk dalam PPh final yaitu pasal 4 ayat 2, 20% tarif dari PPh final. Lalu yang ketiga ada penghasilan dari Hong Kong. Penghasilan dari Hong Kong dapat kalian lihat pada buku 1 halaman 19 nomor 5. Penghasilan neto 700 miliar dengan tarif pajak 45%. Termasuk dalam PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri, pajak yang dibayar luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia untuk menghindari P3B. Lalu yang keempat, ada penghasilan dari Arab Saudi, dapat kalian lihat juga di buku 1 halaman 19 nomor 5. Sama halnya seperti penghasilan Hong Kong tadi, tetapi pajaknya itu sebesar 20%. Lalu selanjutnya ada rugi dari Meksiko, dapat dilihat pada halaman 19 nomor 5. Sesuai dengan PMK nomor 192 PMK 03 2018, untuk menghitung PKP, rugi dari luar negeri tidak boleh digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri atau luar negeri lainnya. Terdapat juga di prinsip PPh pasal 24, jadi Meksiko ini tetap ditulis karena merupakan laporan laba rugi komersial, tujuannya untuk memperlihatkan keuangan perusahaan secara total. Selanjutnya kita akan menghitung total luar usaha. Total luar usaha dapat kita dapatkan dari penjumlahan pendapatan sewa, pendapatan bunga, penghasilan dari Hong Kong, penghasilan dari Arab Saudi, lalu dikurang dengan rugi dari Meksiko. Lalu untuk penghitungan total laba sebelum pajak, dari laba bersih ditambah total luar usaha. Jadi pendapatan bunga jumlah depositnya itu 4 miliar dikali 12%.